saya untuk menyampaikan rangkaian workshop pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa, kedua sambutan, ketiga pemanggilan narasumber, keempat sesi penyuluhan CV dan wawancara yang baik dan benar, kelima tanya jawab, keenam penutup. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib peserta workshop CV 2021. Pertama, terdaftar sebagai peserta workshop CV 2021. Peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Peserta wajib menggunakan screen name dengan nama lengkap selama rangkaian acara workshop CV 2021 berlangsung. Dengan format nama lengkap, underscore program studi, underscore universitas. Peserta wajib menyalakan kamera selama serangkaian kegiatan workshop CV 2021 berlangsung. Apabila terdapat kendala yang menyebabkan tidak dapat on-cam, harus izin dan memberikan alasan kepada divisi humas. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan workshop CV berlangsung. Menggunakan background pada tampilan on-cam saat acara berlangsung. Bagi peserta yang ingin bertanya, diharapkan menggunakan fitur raise hand dan menunggu sampai dipersilahkan oleh moderator. Yang terakhir, peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran proses kegiatan workshop. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dosen semuanya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara universal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak Dr. Andus Tarsisius Sarkim, MPD PhD. Kepada Bapak Sarkim, dipersilakan. Terima kasih, Saudara Amel sebagai moderator, Bapak Ibu dosen pendidikan kimia, dan juga Ibu Bernadita Kusdian, Ibu Dian, yang saya hormati, serta para mahasiswa, baik para mahasiswa dari Sanata Dharma, dan juga saya lihat ada mahasiswa dari Bandung. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara ini. Kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara ini. Bagi program studi pendidikan kimia, ini merupakan mungkin acara terkait dengan lulusan pertama. Jadi ini juga suatu acara yang sangat membanggakan, membahagiakan bagi keluarga besar program studi pendidikan kimia. Karena tahun ini mulai ada lulusan. Selama ini kegiatan-kegiatan kita itu berbicara tentang yang kesenian atau tentang lomba karya tulis atau olahraga atau apapun. Nah, sekarang mulai ada kegiatan terkait dengan lulusan, yaitu membuat CV. Ini juga menandakan bahwa kita semakin siap memasuki dunia kerja. Maka untuk rekan-rekan yang tahun ini akan memasuki dunia kerja, selamat, dan juga kepada adik-adik kelas juga selamat mempersiapkan diri. Ini adalah bagian dari bagaimana kita menemani mahasiswa mulai dari semester 1 dan 2 PPKMB ya, atau Formasi Cerdas Humanis, kemudian pendampingan, dan sekarang pendampingan di akhir studi. Semoga dengan seluruh pendampingan ini para mahasiswa sungguh-sungguh berkembang menjadi pribadi yang dewasa, cerdas, humanis gitu ya, kalau Sanata Dharma, dan juga siap memasuki kerja, berkarya bagi masyarakat Indonesia, ikut membangun Indonesia.
Saya kira itu maksud acara ini supaya Anda nanti bisa sungguh-sungguh terlibat di tengah masyarakat dengan baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dian yang telah menyediakan waktu untuk acara ini dan juga kepada semua mahasiswa. Semoga acara ini membantu teman-teman semua mempersiapkan diri, juga keterlibatan Bapak Ibu dosen semua. Selamat mengikuti acara ini. Saya mohon izin tidak bisa ikut karena nanti ada rapat dengan tentang PPG. Terima kasih, saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih, selamat berwebinar. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya, Pak Sakim. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada siang hari ini. Saya akan membacakan profil pembicara kita pada hari ini, Ibu Dian. Pembicara kita pada siang hari ini adalah Ibu Bernadetta Kustiantari, Sarjana Psikologi PHCMCT. Selanjutnya, beliau merupakan lulusan dari SMA Santa Angela Bandung dan melanjutkan studi di Sarjana Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan profesi psikolog di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pengalaman kerja dari Ibu Dian diantaranya, beliau pernah bekerja di IBM Indonesia sebagai Requirement Apprentice tahun 2003. Beliau juga pernah bekerja di PT Astra Auto Parts Tbk sebagai People Development Section Head. Beliau juga pernah bekerja di PT Sarana X Hirindo sebagai Assessment Manager. Lalu beliau juga pernah bekerja sebagai Senior Assessor dan HR Consultant. Dan hingga saat ini, beliau bekerja di Departemen HR Organizational Development sebagai Senior Manager dari tahun 2015. Beliau juga memiliki pengalaman dalam pelatihan dan berbagai sertifikasi serta pengalaman dalam berbagai organisasi sosial dan penelitian. Beliau juga mendapat berbagai penghargaan, di antaranya Culture Ambassador, Nia Patriotic Cultural Trip to America, New York, Washington, Philadelphia, tahun 2013, Culture Ambassador di Mia Patricia Second Cultural Trip to Europe, di Swiss, Jerman, Italia, Vatikan, Austria, dan France, tahun 2012. Sebagai best partisipan latihan bela negara, Kopassus di Jakarta tahun 2009. Marilah kita sambut Ibu Bernadetta Kustiantari. Kepada Ibu Bernadetta Kustiantari, dipersilakan untuk memulai workshop-nya pada hari ini. Saya persilakan. Ya. Terima kasih banyak Mbak Maria Carmelita untuk perkenalannya. Saya ucapkan terima kasih Pak Tarsisius Sarkim sebagai Kaprodi Pendidikan Kimia atas kesempatannya untuk mengizinkan saya sharing kepada adik-adik semua ya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya dan juga Bapak Ibu dosen sekalian untuk bisa bergabung juga bersama saya untuk bisa kita saling menyemangati adik-adik kita gitu ya. Dan saya lihat di sini pesertanya banyak sekali ya. Jadi ada sekitar 65 di sini ya yang ada di sini termasuk Bapak Ibu dosen dan juga panitia. Tapi ini luar biasa ya, artinya satu kesempatan bagi teman-teman yang khususnya mau lulus ya, yang mau lulus untuk bisa mempersiapkan bagaimana image yang secara tertulis itu bisa ditangkap oleh institusi pendidikan, oleh perusahaan, atau oleh siapa saja. Ya, kira-kira itu.
Saya akan share screen, bisa ya kira-kira ya? Ya, oke, baik. Ya, sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, kita hari ini akan diskusi ya. Saya akan sharing bagaimana untuk membuat CV yang cukup menarik dan juga nanti CV-nya udah bagus, gimana sih untuk bisa mempersiapkan diri agar ketika nanti ketemu dengan misalnya ketua yayasan ataupun ketika dengan perusahaan atau siapa saja yang akan Anda hadapi pada saat interview, Anda bisa dengan lancar untuk melakukan interview. Tapi karena waktunya singkat, mungkin nanti kita akan ulas secara singkat juga ya. Nah, ini kadang-kadang saya temui. Jadi saya itu memang saat ini bekerja sebagai OD manager di salah satu perusahaan, tapi dulu saya punya pengalaman di expert konsultan, jadi menghadapi klien dari berbagai industri termasuk juga di dunia pendidikan. Ya, jadi saya melakukan asesmen waktu itu di beberapa sekolah, baik sekolah nasional dan internasional, yang salah satunya juga seleksi. Jadi mulai guru sampai dengan kepala sekolah sampai dengan pengurus-pengurus yang ada di dalam sekolahnya itu. Nah, di situ saya juga menghadapi pasti ada CV-CV yang juga dikirimkan kepada kami ya selaku asesor. Nah, di situ kadang-kadang kita juga ini sebenarnya kandidatnya pinter banget nih. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, kita kan juga dapat briefing nih dari misalnya dari kepala sekolahnya gitu ya, mengenai kira-kira kandidat ini seperti apa. Tapi ketika melihat CV-nya, loh ternyata kok tidak banyak yang bisa diceritakan dari situ secara visual. Nah, kemudian kadang-kadang saya juga menerima sampai sekarang, jadi banyak sekali entah mau lulus, entah lulusan gitu, mereka broadcast CV ke semua perusahaan. Jadi di dalam email saya itu banyak sekali alamat-alamat perusahaan yang tidak spesifik ditujukan pada saya. Nah, itu juga nanti kita akan bahas ya. Apakah Anda juga sekarang ada yang sudah mulai menyusun CV, buat CV? Ya, yang mau lulus-lulus. Nah, kemudian CV-nya ketika mungkin ada yang sudah mengirim, mungkin ada yang mengajukan beasiswa atau mungkin mau kerja praktek gitu ya, atau mungkin mau volunteer di organisasi yang lain gitu ya. Mengirimkannya dalam banyak sekali karena banyak sekali sertifikat. Anda itu mahasiswa yang rajin mengumpulkan banyak sertifikat kegiatan gitu ya misalnya ya. Kan mungkin banyak seminar ya, pengen semuanya dijual gitu ya, pengen semuanya dikirim. Nah, itu nanti gimana cara ngirimnya, ya. Kemudian, nah itu kemarin yang saya temukan di beberapa CV, ya tampilannya polos sekali, tidak banyak informasinya, bahkan tidak ada fotonya, gitu ya. Terus kemudian hanya informasi yang sangat singkat, bahkan gambar bunga-bunganya. Jadi kemarin baru minggu lalu saya menerima CV yang sangat kan mereka mengirimkan CV kepada perusahaan yang ini ya formal ya, bentuknya formal, tapi CV-nya itu bentuknya berbunga-bunga, kemudian fotonya juga lagi di taman gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Ya, artinya itu kenyataan yang saya terima kemarin ya. Kemudian apakah semua sertifikat perlu dikirim? Ya, kemudian kalau berkasnya sangat banyak, gimana cara ngirimnya? Nah, ini ya. Apakah semua training, seminar perlu ditulis dalam CV? Nah, apakah Anda coba lihat lagi di CV yang sudah Anda lihat, banyak nggak salah ketiknya? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang problem. Pernah nggak mau submit dokumen, entah kemana aja lah, kan sekarang kan zamannya pakai Google Form, ya bisa ngirim CV juga pakai Google Form, bisa pakai aplikasi, tapi nggak masuk-masuk gitu, ya nggak bisa kekirim.
Yang salah jaringannya atau filenya terlalu besar. Nah, kemudian CV yang Anda buktikan tadi, misalnya seperti pengalaman yang saya tulis, itu bisa dibuktikan nggak? Benar nggak apa yang ditulis di situ? Ya. Nah, jadi di sini prinsip dasarnya adalah teman-teman ketika menuliskan CV, ya yang pasti kita pengen kenal dulu nih siapa Anda, profilnya apa, ya, nama. Tadi saya ditampilkan singkat ya untuk CV-nya, kemudian ini adalah komunikasi di awal, gerbang awal yang secara tertulis kepada orang lain. Kita sebagai recruiter, saya sebagai asesor waktu itu belum kenal, tapi dengan melihat CV-nya, oh saya bisa ngelihat nih, oh dia lulusan mana, kemudian tinggalnya di mana, dengan perusahaan saya yang lokasinya di sini, rumahnya di sini, kira-kira nanti akan ada masalah nggak? Nah, ini akan jadi bahan pertanyaan juga untuk misalnya kepala sekolah atau kali sekolahnya di lokasi tertentu dibutuhkan, apakah sesuai dengan institusi yang Anda kirimkan, ya kesannya. Misalnya kalau di sini kan teman-teman di pendidikan, ya pasti pada dasarnya bentuknya formal. Beda sama teman-teman yang misalnya lulusan dari desain misalnya, atau arsitek, ataupun mungkin yang dari seni gitu ya. Itu nanti bisa disesuaikan juga dengan tipe perusahaan yang dilamar gitu, ya. Jadi banyak sekali sekarang sudah mulai banyak template CV yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, tapi kita lihat institusi seperti apa yang akan Anda kirimkan CV itu. Ya, itu ada kesan pertama tadi. Informasinya benar, seperti tadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan CV ini sebagai salah satu seleksi pertama, ya, baik dari hard copy, ya Anda kirim melalui surat ataupun ketika melalui email, ya. Kalau CV-nya menarik, informatif dan juga sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, itu pasti akan disimpan, kita lihat nih, oh ini kayaknya menarik nih. Tapi kalau CV-nya nggak menarik, informasinya nggak jelas, ya sudah, tidak ada kesempatan untuk tahap berikutnya, kan sayang, ya, sayang sekali. Jadi jatuh seleksi di awal hanya dari informasi tertulis yang tidak Anda persiapkan dengan baik. Ya. Kira-kira ini isi dan susunan CV-nya. Tolong nanti Anda cek lagi, ya, baik dari hard copy ataupun soft copy sama aja. Prinsipnya adalah informasi diri, ya, informasi diri, kemudian latar belakang pendidikan, ya, non formal education, ya, karena kan tidak semua mungkin bisa dipenuhi dengan pendidikan, tapi ada juga mungkin sertifikasi lain yang juga sangat mendukung. Ya, misalnya kalau ada beberapa perusahaan yang harus punya, misalnya kayak saya, posisi manajer atau posisi staf HRD harus punya sertifikat BNSP, ya, sertifikat keahlian. Nah, seperti itu. Jadi ataupun sertifikat-sertifikat lain, ya, itu juga perlu dicantumkan, ya. Competence certification, pengalamannya, ya. Kemudian misalnya Anda baru lulus, gimana nih cara nulisin pengalaman? Oke, nanti kita bahas. Prestasi. Nah, ini prestasi apa aja selama kuliah yang pernah Anda raih? Nah, itu bisa tuliskan. Ya. Kepribadian. Kenapa ini kadang-kadang diminta? Ya, sebagai recruiters atau sebagai misalnya pemilik institusi, kita juga pengen tahu sejauh mana sih Anda mengenal diri Anda. Anda tahu nggak? 3 aja. Plus Anda seperti apa, kemudian minus Anda seperti apa. Sorry. Nah, kadang-kadang kita takut menuliskan kelemahan. Ya, benar nggak? Pengennya yang bagus-bagus saja ya, gitu. Tapi misalnya Anda melamar sebagai tenaga pendidik gitu ya, tenaga pendidik di satu sekolah gitu.
Yang pasti adalah ketika Anda memahami apa yang menjadi kelemahan Anda juga tahu apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan itu. Itu yang poin yang penting. Karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Jadi artinya apa? Dengan Anda mengetahui kelemahannya itu, kita akan melakukan suatu action untuk mengatasi hal itu. Misalnya saja gini, Anda melamar sebagai tenaga pengajar, tapi saya tuh orangnya nggak sabaran gitu ya, misalnya. Nah, nanti Anda bisa menjawab, walaupun demikian, saya sudah melakukan hal ini. Misalnya ketika saya merasa saya nggak sabar, saya biasanya melakukan teknik relaksasi, ya, atau teknik singkat. Jadi artinya apa? Oh, Anda sudah bisa untuk mengatasi itu dan tidak akan menjadi masalah, gitu. Ya, atau bisa diceritakan contoh-contohnya, ya secara real. Waktu itu saya pernah praktek mengajar misalnya di satu sekolah. Waktu itu anak-anaknya kurang bisa disiplin. Saya jadi terpancing ya, tapi waktu itu saya langsung, nah, jadi Anda sudah bisa menceritakan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, itu menjadi poin penting, jadi jangan pernah takut. Ya, kemudian legalisasi, ya ini diperlukan ya tanda tangan kemudian ataupun menyatakan bahwa hal tersebut adalah benar. Ya, jangan sampai ketika ditanya Anda nggak tahu, waduh ini kapan ya? Atau ternyata ini hanya karangan semata. Ya, ini contohnya kira-kira untuk apa profilnya apa saja, nama, kemudian alamat, ya, penulisan gelar. Ya, tadi saya mungkin agak sedikit revisi, mungkin menuliskan gelar itu bukan psikologi ya, tapi psikolog tanpa i, ya. Karena psikolog ada profesi, psikologi adalah jurusan, ya. Jadi seperti yang saya tulis di CV psikolog ya, bukan psikologi. Nah, ini penulisannya disesuaikan, ada artinya juga loh ini teman-teman, habis nama kemudian koma ya. Nanti kenapa kalau enggak ini akan diibaratkan sebagai misalnya ini inisial nama bisa aja. Ya, jadi tolong pelajari untuk penulisan-penulisan gelar yang benar. Ya. Kemudian email. Nah, ini nanti kita bahas email. Telepon. Telepon itu adalah penting. Anda banyak sekali saya menemukan kandidat yang misalnya baru lulus gitu ya, kirim CV, dihubungi nggak bisa dari nomor telepon yang tulis. Nah itu kan repot lagi gitu. Jadi kita untuk mengirimkan undangan atau memberitahu bahwa interview itu kan nanti akan jadi kendala, ya. Jadi pastikan nomor telepon yang dicantumkan benar. Kalaupun tidak, emailnya juga harus dipastikan aktif, sering cek email, ya. Kemudian yang lain-lain juga bisa dicantumkan. Oke. Email menggunakan nama. Jangan seperti ini contohnya. Ya, Jaka Sembung 1307 misalnya. Ya, jadi kan tidak menunjukkan bahwa ini identitas yang jelas. Ya, atau Anda misalnya suka bikin roti ya, jadi tulisnya Cake Mania gitu ya. Jadi tulislah lebih baik Anda bikin alamat email yang lebih formal, misalnya dua nama Anda gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian gunakan yang lebih formal. Kemudian foto. Nah, ini fotonya ini kenyataan ada yang kirim saya foto full badan ya, badan menggunakan pen formal. Ya, itu artinya ya kita bisa melihat gitu. Artinya kan kita juga kita mungkin seperti kan gitu. Kemudian ini pendidik ya, ditulis nama pendidikannya, kemudian tahun mulai dan selesai kuliahnya, bukan tahun wisuda. Ya, kadang-kadang kan kita lulusnya kapan, mungkin wisudanya bisa bukan selesai kuliahnya. Jurusannya, ya, jadi jangan lupa kadang-kadang ditanya ini misalnya lulusan Sanata Dharma tapi jurusannya apa? Nah, itu tidak dituliskan di CV-nya.
Ya, IPK bisa dituliskan, bisa tidak. Tapi yang pasti kan nanti Anda harus mengirimkan untuk transkrip ya. Kemudian cara menuliskan pendidikan adalah ataupun apapun pengalaman itu tulis yang paling akhir. Bukan misalnya SD-nya di awal, ya misalnya apa SMP-nya yang di awal, tapi pendidikan paling akhir apa? Oh, pendidikan kimia Universitas Sanata Dharma. Kemudian nanti ternyata oh sebelumnya pernah D3 di tempat lain. Oh, misalnya kemudian baru SMA-nya di mana. Ya. Jadi tuliskan di yang paling terakhir di awal. Kenapa? Karena kita sebagai yang baca itu akan lebih enak. Oh, oke, dia sekarang di sini, masih bekerja di sini. Jadi jelas gitu. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya cara menuliskan pendidikan ya. Biasanya kita menuliskan itu -3 atau -2. Artinya apa? Misalnya pendidikan terakhir S2, kemudian S1, kemudian SMA. Atau ya, jadi tidak perlu sampai TK ya. Seperti itu. Oke. Kecuali nanti misalnya memang benar-benar dibutuhkan untuk informasi yang mendetail sesuai dengan institusi atau perusahaan tuh kadang-kadang dia udah punya form sendiri gitu ya. Udah punya aplikasi, mungkin di situ memang sama mereka dipersyaratkan, ditulis saja. Gitu. Seperti itu. Kemudian non formal education, ya seminar-seminar apa yang diikuti, khususnya yang relevan. Ya, khususnya yang berhubungan. Misalnya Anda itu sangat aktif di berbagai organisasi, kegiatan yang lain, ini cuman kan kita juga perlu melihat dari size-nya, dari apa kepentingannya, mungkin diurutkan saja yang paling yang paling berhubungan. Misalnya saja Anda akan melamar sebagai tenaga pengajar. Mungkin Anda pernah mengikuti seminar tentang komunikasi, tentang bagaimana membuat metodologi atau seminar-seminar kepribadian yang lain gitu ya, atau seminar edukasi yang lain. Nah, itu akan sangat mendukung ya, silakan dituliskan. Kemudian apakah Anda juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Misalnya pernah mengikuti seminar di jurusan gitu ya, bisa dituliskan. Ya. Topik training, tempat, dan urutkan dari training yang terakhir atau pelatihan yang terakhir. Ya, di sini. Nah, ini kalau ada sertifikat kompetensi yang sangat mendukung jenis pekerjaan yang akan dituju, silakan dituliskan. Ini biasanya menjadi nilai jual juga saat ini. Researcher misalnya, ya, Anda tergabung di asosiasi atau punya sertifikat apa yang bisa mendukung, ya. Nah, ini pengalaman bekerja, misalnya Anda belum pernah bekerja di institusi atau benar-benar fresh graduate ya, mungkin Anda pernah bisa cantumkan kerja prakteknya atau waktu itu praktek mengajarnya di mana gitu. Ya, bisa dituliskan. Internship atau pernah mungkin freelance gitu ya. Anda mungkin di kampus Anda punya bisnis unit usaha gitu ya, mungkin ada gitu, bisa dituliskan. Atau Anda pernah jadi asisten dosen, dituliskan ya. Atau organisasi lain atau mungkin Anda punya usaha gitu ya, misalnya punya saya pengalaman mengelola kursus gitu ya, mengelola les gitu misalnya. Seperti itu juga bisa dicantumkan. Ya, di sini di informasinya sama mengenai posisinya Anda sebagai apa di situ. Misalnya saja pernah kerja praktek di sekolah mana, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prestasi. Ya, misalnya Anda pernah juara karya ilmiah, ya, kemudian juara bahwa jurnalnya bisa diterima di jurnal internasional ataupun lomba karya tulis yang lainnya misalnya, ya, atau mendapatkan beasiswa, gitu, ya. Jadi seperti ini.
jangan lupa untuk dituliskan ya, karena ini apalagi untuk teman-teman yang baru fresh graduate, yang lulusan baru, ya artinya apa? Wah, Anda memang ada upaya untuk berprestasi di segala bidang ataupun di bidang Anda sendiri, mungkin penelitian Anda di juara gitu, ya. Jangan sampai tidak di acknowledge atau diperhatikan oleh institusi yang akan Anda tuju. Nah, tadi personality, kelebihan dan kelemahan, ya kadang-kadang dituliskan, tidak kalau misalnya di form yang sudah disediakan oleh institusi ataupun perusahaan, ya. Jadi prinsipnya adalah Anda itu mengenali kelemahan dan kelebihan diri sendiri, gitu ya. Dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan diri. Nah, ini yang ditekankan, upaya yang dilakukan. Ya, jadi artinya misalnya saya itu tipenya pelupa, kurang teliti misalnya. Yang dilakukan apa? Oh, saya setiap ada janji, setiap ada ini saya pasti tulis di agenda, di handphone, di tanggalan, di email misalnya. Atau kan sekarang udah namanya handphone itu kan kalendernya bisa langsung terhubung di misalnya Google ya, di Google Calendar. Itu kan banyak remindernya, dimanfaatkanlah gadgetnya gitu ya. Ini kira-kira untuk personality. Nah, legalisasi ini biasanya kadang-kadang kita diminta untuk menuliskan referensi ya. Ini baik ketika Anda mengajukan beasiswa atau ingin melanjutkan S2, ini biasanya kan referensi ini juga diminta ya. Referensi dari dosen pembimbing, dari jurusan yang bisa menceritakan Anda itu seperti apa. Oh, misalnya Anda biasa untuk membantu dosen Anda gitu ya untuk proyek tertentu gitu, Anda nanti bisa informasikan, Pak, saya boleh ya menulis nama Bapak sebagai referen saya sehingga nanti kalau misalnya ada pihak yayasan, pihak institusi bertanya kualifikasi saya, mohon dibantu untuk bisa menceritakan apa yang sudah pernah saya sama. Ya, itu kan akan lebih enak. Pernyataan informasi benar ya. Ini kemudian contoh referensinya, siapa yang memberi namanya, dituliskan namanya dari kampus sebagai dosen gitu ya. Posisinya dosen pembimbing misalnya. Kemudian telepon yang bisa dihubungi ya. Seperti itu. Oke. Ini. Nah, sekarang tata caranya. Mudah-mudahan masih cukup ya waktu tata cara penulisan CV. Nah, konsisten bahasa. Kalau Anda pakai bahasa Inggris, terus misalnya Anda mau melamar di sekolah internasional, misalnya sebagai tenaga pendidik di sekolah internasional, ya bahasanya bahasa Inggris. Ya, fontnya jangan terlalu kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada pembeda antara judul dan subjudul. Kemudian sistematikanya. Nah, ini apalagi nanti Anda sebagai tenaga pendidik misalnya, sistematika cara menuliskan itu juga perlu diperhatikan ya. Penelitian, jangan sampai banyak salah ketik ya, salah spelling ya, salah ini titik koma gitu ya. Contohnya ya, ini bahkan jarak spasinya kan sebenarnya nggak terlalu enak ya. Nah, ini kan kalau di Word kan enak ya, udah ada penunjuknya tuh biasanya kalau spasinya kurang atau kelebihan ada birunya, ada warnanya. Nah, itu dimanfaatkan seperti itu. Ya. Biar lebih rapih. Ya, kemudian ini typo double P ya. Tidak tepat ya dalam penggunaannya, sentence-nya. Oke. Nah, hal-hal seperti ini coba dicek lagi. Kalau Anda bikin CV, jangan langsung ketik, dicek satu persatu. Ya. Nah, tadi kan udah ditulis semuanya ya, udah dicek. Dicek udah sistematik belum? Udah rapi belum bentuknya? Nah, sekarang gimana sih
kirimnya. Nah, baik hati, Anda kirim lamaran melalui pos ataupun melalui email, tolong cek siapa yang akan dituju. HRD atau rekruter melihat keseriusan bukan coba-coba. Ya, jadi kalau misalnya Anda tahu, oh misalnya CV untuk kepala yayasan atau kepala sekolah siapa gitu ya, alamatnya juga jelas. Artinya Anda benar-benar sungguh-sungguh untuk melamar di situ. Dan kemudian lebih bagus lagi kalau misalnya di situ untuk mengisi posisi yang diiklankan gitu. Jadi Anda tahu ya. Kenapa Anda harus memastikan memang mengirimkan ke yang benar dan ada posisi tersebut? Karena datanya biar terjamin. Jangan sampai data-data Anda disalahgunakan. Ya. Karena sekarang banyak kan misalnya Anda blasting ke email gitu ya, kirim ke semuanya gitu ya. Tapi kan belum tentu nanti orang tersebut memang masih kerja di situ. Gitu ya, masih kerja di perusahaan itu, masih kerja di yayasan itu. Bisa saja dia karena saya banyak menemukan kasus juga gitu ya, CV-CV-nya itu dikumpulkan, kemudian nanti dia bilang ada lowongan asal Anda kami proses dengan ada biaya. Nah, itu kan kasihan nanti akan ada kasus penipuan juga. Dan kadang-kadang kan di CV kita, misalnya yang hard copy, zaman dulu saya di Astra itu tiap hari ada tumpukan CV. Dan di dalam CV ada apa? Ada KTP, ada fotokopi data pribadi. Nah, itu kalau nggak di-maintain dengan benar, ada orang-orang yang salah menyalahgunakan, nah itu bisa bahaya juga. Ya, jadi pastikan Anda memang ketika mengirim CV itu sudah jelas posisinya di situ. Ya. Kemudian berusaha mengenal. Nah, tadi kadang-kadang ya email blasting, nggak tahu ini jenis usahanya apa atau jenis sekolahnya gimana. Riset dulu, cek di website. Oh, ini sekolah ini kira-kira tipikalnya begini. Oh, membutuhkan guru dengan kualifikasi ini. Oh, kira-kira di sini jaraknya seperti ini, jam kerjanya seperti ini. Nah, jadi Anda sudah tahu nih, gitu ya, untuk institusi ataupun perusahaan yang akan dituju. Nah, ini contohnya nih. Saya sering banget menerima email gini nih. Undisclosed recipients. Ini artinya dia blasting ke semua. Ya. Kemudian judulnya juga nggak jelas. Operator produksi, nilai ini. Dia mau melamar sebagai apa di tempat saya, ya. Kalau saya biasanya saya sudah minta IT di tempat saya untuk memblok ketika ada to-nya itu adalah undisclosed recipients. Jadi artinya email ini tidak akan masuk ke mailbox saya. Ya. Kemudian ini kenapa saya marahin? Saya dulu misalnya, saya nggak buka di media sosial internet tuh saya nggak ada email, nggak ada lowongan, ya. Jadi dia taunya dari mana? Nah, itu juga. Oke, jadi ketika Anda menuliskan saya tahu dari mana atau saya direferensikan oleh siapa, ditulis saja, gitu, ya. Nah ini nih, emailnya dikirimkan ke semua HRD atau semua staf atau semua perusahaan. Nah, jadi dia nggak tepat juga gitu menurut saya ya. Jadi kita akan melihat keseriusan dia untuk melamar di perusahaan kita berarti oh dia benar-benar tertarik benar-benar tidak coba-coba gitu ya. Jadi artinya apa? Kompetensinya, kualifikasinya pasti dia udah cek dulu gitu. Oke. Ya. Mulai sekarang kalau bisa Anda mulai mempersiapkan nih 3 aspek ini yaitu cover letter. Nah, ini apa artinya saya sebagai ini pengalaman ini atau belum baru lulusan ini tapi saya pernah pengalaman di mengajar di sini di tempat les tertentu di ini. Nah, itu cover letter sebagai satu lembar, biasa paragraf singkat lah perkenalan, kemudian CV, kemudian dokumen-dokumen pendukung yang lain. Ya, tiga besar ya sehingga ketika nanti ada di situ salah itu bisa disesuaikan kembali. Dan segera sih ada perubahan, perubahan nomor telepon, perubahan foto bahkan
tenaga pengajar di sekolah ini. Anda udah siap CV-nya, gitu. Ya, jadi diupdate terus. Oke. Nah, CV dan dokumen pendukung jika dikirimkan melalui email, tolong Anda kirimkan dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena kan kalau misalnya Anda kirimnya PDF pasti akan lebih nyaman untuk dilihat oleh si penerima. Ya, jangan Word atau jangan PNG, itu gambar gitu ya. Karena kadang-kadang kecil kalau dibesarkan tuh pecah gitu ya. Ya, khusus untuk direct email kalau bisa disusun satu file ya. Jangan berkasnya itu banyak sekali, ada sertifikatnya tuh banyak banget yang dikirimkan. Lebih baik sertifikatnya dijadikan satu file sendiri. Misalnya nggak apa-apa, misalnya ijazah, transkrip, ya kemudian ada sertifikat yang lain, atau sertifikat pendukung yang lain dijadikan satu. Ya coba nanti belajar teman-teman, gimana cara menyatukan dokumen kemudian di PDF-kan, gitu. Ya, sehingga nanti kalau di-download oleh HRD-nya, oleh bagian SDM-nya, itu nggak ada file yang ketinggalan. Karena Anda kirimnya nggak satu, misalnya sertifikatnya banyak sekali gitu ya. Gitu. Ini kalau Anda mengirimkannya email secara direct. Ya. Oke, ini contoh ininya. Dan tadi dicek ukurannya. Ya, Halo Ibu Dian. Teman-teman mungkin menunggu sebentar karena jaringannya kurang stabil. sorry. Ya Bu, bisa dilanjutkan. Sampai ya, maaf ini jaringan bermasalah ya. Oke, kemudian ini dokumen-dokumennya ijazah ya, pendidikan terakhir minimal. Kalau Anda ternyata lanjutkan ke S2 atau sebelumnya, silakan dicantumkan juga. Kemudian transkripnya jangan lupa ya. Kemudian sertifikat-sertifikat pendukung yang lain, dan juga misalnya Anda sekolah biasanya atau yayasan membutuhkan referensi dari dosen sebelumnya, ya disiapkan juga referensinya. Dan ada juga beberapa tempat yang mengharuskan mengirimkan surat SKCK dari kepolisian, ya artinya tidak ada kasus kriminal atau tidak ada tindakan kejahatan yang pernah dilakukan, ya. Identitasnya tolong disiapkan nih teman-teman, KTP, kartu keluarga, ya minta sama orang tuanya kartu keluarganya, fotokopinya, ya. Jangan sampai lupa. Apalagi teman-teman yang mungkin tinggalnya sekarang orang tuanya di kota yang lain gitu ya. Anda sudah mulai nih nyiapin dokumen-dokumen ini. NPWP ini adalah wajib pajak. Nah, ini nanti bisa Anda mulai daftarkan, bisa NPWP online. Kenapa? Sekarang karena semuanya harus kalau Anda bekerja ya wajib membayar pajak. Ya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dari NPWP itu. Ya. Gitu. Jadi mulai disiapkan nih dokumen ini dokumen penting ya, dan cover rekening buku tabungan ya, siapa tahu misalnya langsung diminta, ini adalah untuk proses pengajian biasanya ya, untuk gaji. Ya ini dokumen-dokumen yang biasa dibutuhkan oleh SDM atau HRD gitu. Ya. Oke. Sekali lagi, cek sebelum dikirimkan. Ya, jangan sampai kelewatan.
dicek lagi benar nggak nomor teleponnya, huruf apa, benar nggak angkanya gitu ya. Jangan-jangan salah tulis angka gitu ya. Jangan sampai nanti Anda nggak bisa dipanggil gitu ya. Oke, kemudian email. Nah, alamat email juga penting. Selanjutnya, CV udah keren, ya, udah bagus, gitu ya, udah informatif. Gimana saat Anda interview? Nah, ini banyak sekali saya menemukan kandidat nih, saya pasti selalu tanya, kamu udah ngelamar di mana aja, gitu ya, untuk teman-teman yang baru gitu. Karena saya lihat kok dari tahun, jadi ada gap dari lulus sampai mungkin ada gap 6 bulan gitu. Kok dia belum bekerja dalam waktu 6 bulan, padahal universitasnya bagus, ya. Apalagi kalian di Sanata Dharma ya, bagus, udah akreditasinya udah diakuin lah. Tapi kok kenapa 6 bulan itu nggak dapat kerja gitu ya? Itu kan jadi pertanyaan, ya. Mungkin apa? Oh, ternyata waktu saat interview gugup, ya. Jadinya padahal Anda harus misalnya nanti berhadapan dengan siswa gitu. Nah, itu jadi atau nggak siap. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu, ya. Nah, ini harus dipersiapkan ketika interview. Pertama persiapan, ya. Ini saya akan banyak mengulas tentang bagaimana mempersiapkan ketika online interview, ya kan seperti sekarang. Teman-teman ada yang ada yang pernah merasakan interview secara online? Ada yang udah? Interview apa aja? Misalnya ada volunteer, relawan, atau apa? Ada yang pernah punya pengalaman? Belum ya? Belum ya, nanti ada Veronica Melon ya, pernah ya punya pengalaman ya? Pernah, Bu. Ya. Saya juga pernah. Nah, itu kan. Pernah ya, udah banyak nih berarti yang udah pernah. Nah, nih kalau yang udah pernah mungkin bisa dicek lagi. Dulu sudah melakukan tahap ini belum? Persiapan, ya terdiri dari waktu, perangkat, dan penampilan. Kemudian bagaimana how to-nya ketika Anda melakukan atau memberikan penjelasan, ya. Nah, ini saya akan lebih banyak bahas untuk online, tapi tidak ada sebenarnya tidak jauh beda gitu ya dengan ketika Anda melakukan interview secara offline atau langsung. Ya. Pada dasarnya sama. Ketika Anda misalnya akan interview offline ataupun online, Anda tetap harus sepakati waktunya. Ya. Waktunya dengan institusi yang mengundang Anda, jamnya. Nah, misalnya saja Anda sekarang kan batasan melamar kerja itu kan udah ini ya, udah global ya. Jadi Anda mungkin bisa melamar di Singapura gitu ya, di sekolah lain gitu ya, ataupun mungkin ataupun di kota lain gitu ya, yang ada misalnya Anda melamar di universitas yang ada di Sumatera atau di mana, atau yang mempunyai zona waktu yang berbeda, Indonesia Barat, Timur, Tengah ya, itu juga Anda harus perhatikan ya, zona waktu EMPM untuk yang ada di luar negeri, misalnya Anda melamar di sekolah internasional yang harus interview adalah misalnya owner-nya ada di negara mana gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan. Ya, catat pada reminder. Nah, biasakan Anda siapkan waktu jeda 1 jam antara kegiatan sebelumnya dan kegiatan setelah Anda interview. Kenapa? Yang pertama, secara mental Anda akan lebih mempersiapkan diri. Ya, saya biasanya sejam sebelum ini saya udah siapkan semuanya, sudah tempat duduknya, posisinya, laptopnya, ya. Kemudian dari sisi materi saya cek-cek lagi apa ya yang kurang gitu, ya. Pastikan juga bebas gangguan. Jadi kalau misalnya Anda di rumah gitu ya, kasih tahu orang rumah atau teman-teman samping kos gitu ya, aku bentar lagi mau interview, itu ya mungkin nggak nyanyi-nyanyi dulu ya, misalnya biasa ngegitar atau biasa apa gitu ya, teman-teman. At least Anda bisa lebih fokus gitu ya di situ.
Kemudian siap di hadapan perangkat, masuk ke link wawancara setidaknya 10 menit sebelum waktunya. Ya, jangan pas, walaupun misalnya waktunya jam 1, ya istilahnya 10 menit sebelumnya gitu Anda sudah masuk untuk memastikan, oh saya jaringannya oke, suaranya kedengeran gitu ya. Kemudian oh virtual background-nya udah oke gitu ya, atau apapun. Dan juga kalau misalnya Anda nggak terbiasa dengan kan sekarang kalau misalnya online itu kan macam-macam ya, ada pakai di Google Meet, ada pakai Skype, ya, ada pakai yang lain dan Anda terbiasa juga untuk itu. Karena apa? Kadang-kadang ketika interview Anda diminta menampilkan bukti gitu ya, atau dokumen gitu. Nah, itu Anda harus terbiasa latihan gitu ya. Pastikan situasi tenang. Nah, ini jika dilakukan di rumah, sampaikan pada anggota keluarga untuk menjaga ketenangan, fokus dan hentikan kegiatan lain. Misalnya aja gini, kadang-kadang kita buka WhatsApp di laptop barengan sama ketika kita lagi interview. Padahal itu kan notifikasinya masuknya ting tong gitu ya. Nah, itu usahakan tidak Anda lakukan. Jadi kalau interview yang lain-lainnya, aplikasi yang lainnya dimatikan. Gitu ya. Ya, perangkat laptop, handphone, cek hardware, software, pastikan aplikasi ya. Ataupun ketika Anda offline itu pun juga jangan sampai terlambat datang ke tempat interview. Ya, itu saya biasanya kasih catatan tuh kalau ada kandidat yang terlambat datang ya. Jadi jangan sampai lambat, pastikan Anda download ini. Tapi ternyata 5 menit sebelumnya, waduh ternyata interviewnya pakai Skype, bukan pakai Zoom. Waduh repot lagi nih. Ya, Anda belum persiapkan itu download-annya. Ya. Pastikan ruangan. Nah, ini jadi artinya pencahayaan dari depan ya. Dari depan kita. Kalau dari atas atau dari belakang biasanya backlight. Ya. Cek kelancaran koneksi. Ya, ini pasti saya biasanya pakai 2, ini saya tethering dari handphone. Tadi yang WiFi mati, langsung saya pakai cadangan dari handphone ya. Karena WiFi-nya biasanya suka agak-agak bermasalah di rumah. Jadi backup seperti itu disiapkan. Ya, cari tempat interview, suara terdengar, jernih. Kalau interviewer sudah selesai bertanya, ada jeda. Baik offline, ya ketika Anda interview jangan tenang, tidak gunjang-gunjangkan kaki ya. Nah, ini kalau interview online, posisi kamera atau laptop sejajar dengan tatapan mata. Ya. Ini posisi yang kadang-kadang kurang tepat, terlalu dekat ke layar gitu ya. Jadinya muka semua kelihatannya ya. Ataupun dari bawah nih. Jadi kadang-kadang ini saya kameranya saya bawahin nih tuh. Posisinya ke bawah begitu. Ya. Oke, jadi sejajar mata, jadi bulu hidungnya nggak kelihatan ya. Nah, ketika Anda pakai virtual background nih, perlu diperhatikan juga nih teman-teman. Kalau pencahayaannya kurang, ini yang biasanya terjadi. Cahaya kurang dari depan ya. Gitu. Jadi nggak terlalu jelas gambarnya, bahkan bisa kelihatannya serem gitu ya. Dan repot juga ketika nanti, atau ini, ya menatapnya Anda menatapnya ke kamera yang ada di laptop. Kalau interviewer dia bisa menatapnya ke layar ini karena kan dia pengen tahu ekspresi Anda. Tapi kalau Anda lagi di interview, Anda melihatnya di kameranya. Jangan menatapnya ke layarnya. Ibaratkan itu lensa di kamera itu adalah mata dari interviewernya. Begitu, ya. Posisi tubuh jangan berdiri. Ya, usahakan sama-sama duduk ya tadi sejajar dengan mata. Oke, ini kira-kira posisi yang benar. Tatapan mata ke kamera ya, membawa kesan benar-benar hidup saat bicara. Nah, ini penampilan. Sama tadi seperti saya bilang, seperti wawancara offline. Seperti tadi kan ada di tata tertib juga gitu ya. Dijelaskan ya harus berpakaian yang rapi. Nah, ini pakaiannya juga riasannya nggak usah terlalu menor ya. Apa terlalu tebal gitu ya. Natural aja ya, baik offline ataupun online sama. Ya. Pria potongan rambutnya bersih ya. Mungkin Anda yang
Ya, dicek-cek lagi di sekolah apa di institusinya misalnya boleh gondrong apa enggak gitu ya. Tapi kalau pendidikan rasanya jarang ya gurunya gondrong, tenaga pengajarnya gondrong biasanya enggak ya. Oke, ya. Ini kalau wawancaranya biasanya mungkin dilakukan di tempat yang umum, Anda harus menggunakan masker. Ya, pastikan bahwa mata Anda tuh bisa kelihatan, ya. Jangan sampai ketutupan. Oke. Nah, ini gimana cara menjelaskannya? Pertama, baca lagi CV-nya. Baca lagi CV-nya, ya. Karena apa yang ditanya itu biasanya pasti akan mengacu pada CV-nya, ya. Jangan sampai Anda dan persiapkan storytelling-nya atas pendidikan, achievement Anda gitu ya. Misalnya saya nggak punya pengalaman, saya lulusan baru, tapi apa hal-hal yang menarik yang bisa Anda ceritakan? Misalnya, oh kalau kuliah itu saya terkenal untuk diminta sama dosen untuk bikin ringkasan, kemudian ringkasannya dibagikan. Itu kan suatu kebanggaan bagi saya ini. Saya artinya apa? Dipercaya untuk bisa eh, memberikan knowledge kepada teman-teman ya. Kepercayaan itu adalah suatu hal yang membuat saya bangga. Nah, hal seperti itu ya. Jadi siapkan pengalaman-pengalaman Anda yang menarik. Ya, lihat kembali pengalaman yang paling relevan dengan posisi yang dituju. Misalnya diminta adalah guru kimia, ya, tenaga pendidik kimia, dosen kimia ya. Misalnya Anda riset-riset apa atau kegiatan-kegiatan apa yang mendukung kompetensi yang diminta. Ya. Berkas pendukung disimpan ya, baik ketika offline juga Anda harus menyimpan fotokopi data-data ya yang dibutuhkan, ya portofolio ataupun video. Nah, ini hal-hal lain yang di luar dari kompetensi keahlian Anda yang cukup relevan untuk semua bidang, agar Anda diterima di satu pekerjaan. Apa? Kreativitas. Ya, dengan adanya misalnya metodologi yang ada, tapi kan kita the way cara menyampaikan kepada orang itu kan butuh hal yang kreatif, butuh orang-orang yang kreatif untuk bisa idenya pengajaran Anda diterima, gitu ya. Kemampuan Anda meyakinkan, nah persuasi, kolaborasi, gimana Anda bekerja sama dengan orang lain, rekan kerja, sesama dosen nanti, sesama guru nanti, ya, dengan pimpinan, dengan pengurus, dengan yang lain. Kemampuan adaptasi, khususnya di era pandemi ini, Anda harus switch, berubah semua kebiasaannya. Kalau nggak punya kemampuan adaptasi yang baik, itu akan nanti adanya stres, tertekan, ya. Kemampuan pengelolaan emosi ini yang penting, ya, gimana Anda bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan cara menanggapi, gitu ya, dengan orang lain. Motivasi diri yang penting. Kenapa Anda tertarik di situ? Siapkan, ya. Kemudian kemampuan manajemen waktu, nggak mungkin orang hanya melakukan satu tugas. Walaupun Anda tenaga pengajar, mungkin Anda ada penambahan tugas-tugas yang lain, dan Anda harus manage gimana caranya saya bisa menyampaikan materi dengan benar di kelas, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Dan kemampuan untuk storytelling, bercerita. Ya. Ceritakan ide Anda, apa yang udah Anda lakukan dengan baik. Ya. Kemudian keahlian Anda, siapkan juga Anda expert di mana, knowledge skill Anda, mungkin Anda punya banyak ikut kegiatan seminar, ya. Kemudian sampaikan, gabungkan, dan mungkin ada spesial knowledge yang bisa mendukung posisi yang Anda tuju. Bukti, nah ini tadi track record dari kesuksesan, ya. Tentu Anda misalnya ada award-nya, ya, Anda pernah juara gitu ya. Buktinya kemudian Anda akan dinilai sebagai potensial talent, ya. Dan untuk itu semua, CV udah dibaca, ya, semuanya udah dipersiapkan. Latihan, ya, latihan dengan teman satu kos, latihan pakai Zoom atau pakai misalnya saya besok mau interview online nih, gimana caranya? Ya latihan misalnya sama teman Anda sama-sama pakai Zoom atau sama pakai aplikasi yang akan dipakai misalnya, ya. Di situ. Latih biasakan menggunakan aplikasi yang tadi. Misalnya Anda harus setting-settingnya, ya. Lihat ekspresi Anda ketika Anda menjelaskan. Ekspresinya gimana gitu ya. Latihan di kaca gitu ya. Latih artikulasi suara ya, bisa terdengar dengan jelas dan
tanya sama tadi partner latihannya, gitu. Yang dilatih apa? Bahan dari CV Anda tadi. Coba tolong dilatih cara menyampaikannya. Oke, baik, itu sedikit dari saya mengenai bagaimana membuat CV dan mempersiapkan diri menghadapi interview, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bagi teman-teman jelas, dan silakan kalau ada yang kurang jelas langsung saja bertanya. Baik, Mbak Maria, silakan. Terima kasih atas pemaparannya, Budian. Sangat bermanfaat sekali bagi kami tentunya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya mengingatkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya, diharapkan menggunakan fitur raise hand dan menunggu hingga dipersilahkan oleh moderator. Untuk 3 penanya pertama, dipersilahkan. Ayo teman-teman, mumpung ada Ibu Dian, jadi bisa banyak tanya. Silakan teman-teman. Ada yang udah bikin CV nggak di sini? Belum? Mungkin pernah Bu untuk kepanitiaan Pernah. atau bagaimana? Nah iya, untuk kepanitiaan gitu. Oke. Terus mungkin pernah nggak belum dipanggil nih CV-nya nih, belum dari CV yang dikirimkan. Dulu saya waktu kuliah itu juga sambil kerja di salah satu bisnis unitnya Gajah Mada itu juga, jadi harus bikin CV dari situ, ya. Bahkan waktu sebelum lulus, kan biasa sudah ada lowongan-lowongan ya, teman-teman yang mungkin mau skripsi, udah skripsi gitu ya, tingkat akhir gitu kan, di papan pengumuman kampus sudah banyak lowongan. Nah, itu udah mulai bisa tuh disiapin CV-nya sesuai dengan lowongan yang terpampang di kampus, di career center-nya gitu ya. Dicek lagi gitu. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, ada Grace Patricia nih, Mbak Maria. Ya, untuk Grace Patricia, dipersilakan. Halo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Ibu Bernadetta dan teman-teman. Perkenalkan saya Grace Patricia dari program studi akuntansi. Saat ini saya sedang dalam proses menyusun skripsi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena jaringan yang tidak stabil. Baik, pertanyaan dari saya, dalam membuat kurikulum vitae ini, apakah foto yang ditampilkan itu bisa mempengaruhi pendapat dari HRD sendiri, Bu? Maksudnya apakah HRD itu bisa melihat bagaimana orang ini dari fotonya gitu, bagaimana, Bu? Ya, oke. Baik, foto, ya, terima kasih pertanyaannya, Grace. Tadi, seperti saya sampaikan, foto itu memang bukan menjadi penentu, ya, tapi kesan yang ditampilkan itu juga cukup menjadi evidence yang sedikit mempengaruhi. Misalnya saja fotonya ternyata dilampirkan dengan gaya yang santai, misalnya rambutnya gitu ya berantakan gitu ya, kemudian lebih baik fotonya formal saja gitu. Kenapa? Karena di situ kan kita melihat, menampilkan ciri kita yang kita bisa bekerja secara profesional, ya. Baik sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai di perusahaan, kan pasti yang diminta adalah profesionalisme. Nah, itu bisa dilihat dari tampilan kita dalam bersikap formal, salah satunya dengan foto itu, gitu. Ya, jadi foto sebisa mungkin dalam bentuk formal, walaupun tidak kaku-kaku amat harus pas foto gitu ya.
nggak mewajibkan harus pas foto, nggak gitu ya. Zaman sekarang lebih fleksibel, misalnya foto-foto yang lebih Anda bisa tersenyum ya, Anda bisa cukup menampilkan rileks yang pasti tidak terlalu vulgar gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tetap Anda bisa menunjukkan bahwa Anda profesional. Itu kira-kira. Ya, yang pasti foto itu juga penting juga karena kan kita juga misalnya melihat melihat apakah dia memang bisa merepresentasikannya dirinya dengan baik gitu. Seperti itu. Ya, Grace, kira-kira apakah menjawab? Terima kasih, Ibu. Saya boleh bertanya lagi, Bu? Boleh. Oke. Lalu untuk foto sendiri itu, apakah ada ketentuan background-nya, Bu? Seperti misalnya background merah atau background biru, atau itu semua secara umum berlaku atau tergantung dari perusahaannya sendiri nantinya, Bu? Untuk pada dasarnya background. sih, kalau background itu kan memang tidak ada ketentuan, tapi kan kadang-kadang misalnya Anda melamar misalnya sebagai PNS atau sebagai di BUMN gitu ya, atau misalnya ada biasanya ada ketentuan harus background-nya merah, itu biasanya terkait dengan misalnya dengan IT-nya gitu ya, ataupun mungkin Anda harus melampirkan pas foto yang background apa, itu nanti akan digunakan biasanya untuk ID card misalnya. Tapi kalau secara umum tidak ada yang mengharuskan merah, harus biru gitu. Tapi at least kalau bisa sih netral ya. Kalau sehingga apa? Fokus pada wajah Anda. Tujuannya itu. Jadi kenapa jangan banyak distraksi di background biar kita rekruter tuh bisa fokus untuk melihat postur atau melihat wajah Anda, bukan hal-hal yang lain. Jadi tujuan utamanya itu, gitu. Ya, jadi usahakan background-nya tidak terlalu banyak tampilan ataupun kalau misalnya di luar ya at least background-nya tidak banyak memberikan distraksi gitu karena gini, kadang-kadang sekarang sudah banyak aplikasi yang ada face recognition. Jadi aplikasi tersebut ya dalam proses rekrutmen itu nanti akan mencocokkan nih antara si foto itu dengan benar nggak sih ini aplikannya ini, karena apa orang tapi yang mewawancari adalah robot ya, ada sekarang udah ada, jadi sudah menggunakan artificial intelligence semuanya, dari tes dari apa gitu ya sudah ada, bahkan jadi pertanyaannya itu adalah robotik, kemudian nanti kita ada satu aplikasi yang ditanam dan dia melihat gimana reaksi kita akan divalidasi nih, benar nggak ini foto dengan yang di interview ya. Jadi sehingga Anda kalau bisa menampilkan foto yang paling terbaru gitu ya. Itu kayaknya face recognition juga digunakan ketika ini ujian-ujian sekarang ya SBM ya, masuk perguruan tinggi itu kan juga sudah menggunakan face recognition juga. Sehingga kenapa fotonya harus ada standar. Gitu. Ya. Oke, sudah menjawab, Chris? Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik. Ya, ada lagi ini Leonarda Eko ya kayaknya tadi setelah. Oh iya, sebelumnya selamat siang Bu Bernadetta dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf tidak menyalakan kamera karena ya keterbatasan jaringan. Untuk pertanyaan saya, terkadang itu kan banyak platform-platform di Instagram atau di Twitter atau di media sosial lainnya itu ada poster untuk semisal untuk mencari lowongan part-time seperti itu. Kemudian di bagian syarat itu ada tertulis untuk foto itu foto terbaru begitu Bu, atau pas foto ukuran berapa seperti itu. Ya. Nah, kemudian banyak juga ada yang salah paham untuk dengan kalimat foto terbaru. Nah, untuk foto terbaru ini sebaiknya foto yang dilampirkan itu tetap pas foto atau foto yang bagaimana begitu. Terima kasih.
Baik, kalau masalah standarnya biasanya sih pas foto, tapi prinsipnya foto terbaru itu biasanya 6 bulan terakhir ya, gitu. Karena apa? Karena tadi misalnya untuk bisa memastikan bahwa dia benar, karena kan kita secara mungkin fisiologis ada perubahan ya, di misalnya agak-agak sekarang lebih tirus, lebih tembem gitu ya. Nah itu mungkin si recruiters juga membutuhkan kira-kira kondisi Anda sekarang seperti apa sehingga akan lebih mudah dikenali, ya, lebih mudah direkognisi tadi. Ya, salah satunya tadi misalnya jadi lebih kelihatan nih atau misalnya dipastikan bahwa kadang-kadang kita juga kalau yang ini ya, yang benar-benar mengamati gitu ya, ini apakah memang ada satu penyakit atau apa gitu, itu ada yang bisa sampai ke sana. Ada teman saya tuh juga bisa lihat, waduh ini kayaknya dia lagi ini. Jadi dari tergantung sih itu case kasual nggak semuanya begitu ya. Tapi setidaknya teman-teman bisa menampilkan yang kondisi sebenarnya pada saat ini kepada perusahaan atau institusi yang Anda lamar saat itu, ya. Artinya seperti itu, kan kita pengen ya saat ini seperti ini ya tunjukkan gitu, ya. Tidaknya 6 bulan lah, jangan ketika masih SMA gitu ya, pas foto masih SMA atau ketika Anda baru join di kampus gitu ya. Kan dulu di kampus biasa suruh bikin pas foto, nah foto yang dulu dipakai untuk sekarang ya janganlah, itu udah kelamaan gitu ya. Gitu. Atau misalnya ini kan Leonardo rambutnya panjang gitu, dulu mungkin nggak sepanjang itu gitu misalnya. Gitu, misalnya ya, tapi setidaknya Anda bisa memberikan informasi bahwa saya saat ini posisinya seperti ini, gitu. Gitu kira-kira? Iya, baik Bu, sudah paham. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, untuk Kak Arya, dipersilakan untuk bertanya. Sama-sama. Halo? Halo ya, selamat siang. Ya. Terima kasih kesempatannya. Ada dua hal yang menjadi overthinking saya kalau setiap mendaftarkan sesuatu sih. Terutamanya pekerjaan. Yang pertama, bagaimana menulis kelemahan itu tadi sempat dibahas bahwa kelemahan itu penting malah karena menunjukkan kita mampu mengidentifikasi diri kita sendiri dan ya mampu menghadapinya gitu. Misalnya kayak saya saya juga udah paham. Agak kurang disiplin soal waktu misalkan kalau dari kasus itu kira-kira bagaimana untuk CCTV bagaimana atau ya solusinya sih selama ini saya pakai Google Kalender itu jadi ingat mau aja. Terus yang kedua soal salary atau gaji kan biasanya kalau melamar pekerjaan di pakai jasa SMK, nah itu ditanya mau digaji berapa seperti itu. Nah itu bagaimana kita bisa tahu lah range gaji yang terbaik buat kita berapa dan employee-nya yang mau tempat kita kerja itu kira-kira bisanya berapa. Soalnya kan dulu sempat viral kan lulusan UI minta fresh graduate minta 10 juta terus malah di Instagram kayak gitu. Nah itu padahal kan kayak gitu. Itu dua hal itu sih Bu saya pengen tahu. Terima kasih. Baik. Oke, yang pertama tadi tentang kelemahan ya, tentang bagaimana sih untuk kelemahan dan kelebihan. Yang pasti gini, Anda ketika menuliskan, kalau misalnya mandatori ya, harus gitu ya, harus menuliskan. Anda tolong pilih tiga kelebihan yang sesuai dengan posisi yang dituju. Misalnya Anda melamar sebagai tenaga pendidik gitu ya, yang pasti misalnya apa?
Anda punya kemampuan komunikasi yang baik, saya bisa berkomunikasi, saya ini gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Kamu dan kalau bisa yang sudah bisa Anda tangani tadi. Sebenarnya nggak masalah Anda tulis misalnya, saya terkadang kurang disiplin, atau saya terkadang sering telat gitu ya, atau saya mudah lupa misalnya, ya saya mudah lupa gitu ya. Tapi hal itu nggak masalah ketika memang Anda menuliskan kelemahan itu yang sudah Anda tahu cara mengatasinya. Jadi tuliskan kelemahan yang memang Anda sudah tahu cara mengatasinya, gitu. Seperti itu, ya 3 hal, gitu. Jadi hal itu nanti akan lebih mempersiapkan Anda ketika interview, ya. Jadi jangan tulis hal yang memang Anda belum tahu caranya, how to-nya belum tahu, gitu ya. Jadi coba Anda lihat lagi, refleksi kembali. Oh, saya sebenarnya agak kurang di sini, tapi saya sudah melakukan hal itu walaupun memang harus tetap harus dikembangkan lagi, gitu ya. Kan pada dasarnya kita manusia pembelajar ya. Nah, itu yang harus Anda tekankan apa yang sudah Anda lakukan. Gitu. Ya, kira-kira Arya gimana? Yang pertanyaan pertama? Ya, oke. Nah, yang pertanyaan kedua tentang salary. Nah, kenapa tadi saya tekankan pentingnya Anda research dulu. Jadi Anda tahu pasaran, misalnya Anda melamar di industri, kalau saya misalnya otomotif sama pertambangan sama ini, itu kan sebenarnya sekarang informasi banyak banget ya di internet gitu ya. Anda cek aja salary survei tahun segini. Itu udah banyak. Jadi di salary survei itu ada kisaran range di industri-industri tertentu, misalnya dunia pendidikan, di universitas, di bidang apa, misalnya Anda bekerja di kimia itu di lab misalnya, ya di lab, di perusahaan food and beverage misalnya ya. Kalau nggak mau jadi tenaga pendidik, misalnya di food and beverage, di kimianya, atau di perusahaan farmasi, atau di perusahaan produksi parfum misalnya, gitu ya. Nah, di situ kan Anda tahu range-nya. Anda survei dulu. Nah, ketika Anda survei, Anda lihat pengalaman Anda. Kalau Anda fresh graduate, Anda nggak bisa minta terlalu tinggi di hire sebagai pengalaman. Misalnya di range-nya itu adalah 5 juta sampai 8 juta gitu ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri, diukur. Kira-kira kalau fresh graduate, oh berarti sekitar 5-an nih misalnya gitu ya. Kemudian experience sampai level supervisor misalnya sampai 8 juta misalnya gitu ya. Nah, itu Anda sampaikan aja ya, kalau saya lihat sih kalau di range yang saya tahu, saya pelajari sekitar segini gitu. Jika dimungkinkan standarnya sesuai dengan saya fresh graduate gitu. Ataupun jika dimungkinkan saya standarnya saya sudah experience. Nah, tapi hati-hati ketika Anda bicara experience, pengalaman, Anda melamar di pekerjaan yang sama apa enggak? Di bisnis yang sama apa enggak? Ya, kenapa itu beda? Walaupun Anda pengalaman, tapi bisnisnya berbeda, nah itu Anda nggak bisa menyamakan di situ. Ya, biasanya agak lebih diturunin dikit. Gitu. Jadi seperti itu. Misalnya Anda sekarang pengalaman sebagai tenaga pengajar di sekolah ini, Anda pengen melamar di sekolah internasional misalnya. Nah, Anda udah pengalaman, tapi kan mungkin ada hal-hal yang ada gap di situ. Misalnya ya, ada hal yang lain, ya jangan terlalu ketinggian, tapi setidaknya ketika Anda melamar di pekerjaan lain kan pengen yang lebih baik, pasti ya. Pasti pengen yang lebih baik ya. Yaitu Anda sedikit ada kenaikan juga, perhitungkan juga itu ya, misalnya sekitar 10-20% dari yang sekarang gitu ya. Tidaknya Anda nggak apa-apa sampaikan aja ekspektasi Anda berapa gitu, tapi ya yang masuk akal sesuai dengan survei atau research yang sudah Anda lakukan. Jadi seperti itu ya. Begitu kira-kira Arya, apakah sudah cukup menjelaskan? Sudah ya. cukup. Ya. Bahkan kalau saya sendiri di awal, saya sebagai HR biasanya saya minta kamu sekarang dapatnya apa aja. Dan ketika ditanya gajinya berapa sekarang, jangan pernah bohong ya. Jangan pernah bohong. Kenapa? Karena pada suatu saat misalnya saja
perusahaan minta slip gaji Anda dan Anda bilang Anda membesar-besarkan gajinya, Anda kan dinyatakan tidak jujur. Gitu. Ya. Jadi bicara aja, oh gaji pokok saya sekarang segini. Pasti deh sebagai rekruter, sebagai HR tuh udah memperhitungkan kok. Oh pasti dia ingin lebih baik ya, kita bisa kasih lah lebih baik segini. Gitu. Ya. Seperti itu kira-kira Arya ya. Oke. Bu. Baik, ada lagi? Ya, sama-sama. Mungkin dari 3 penanya selanjutnya ada Kak Angel, ada Ibu Vicky, dan tadi ada Mas Riko Japinda dari Poltek Bandung. Silahkan untuk Kak Angel terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Amel. Selamat sore untuk Ibu Bernadita dan untuk teman-teman semua. Saya dari pendidikan kimia, saya ingin bertanya. Jadi kan ini posisinya saya di semester akhir seperti itu ya Bu. Sedang mempersiapkan skripsi. Lalu kan saya pasti juga sudah ada rencana kan. Oh nanti saya ingin mendaftar. Misalkan ingin mendaftar kerja atau ingin mendaftar S2 seperti itu. Nah lalu yang jadi problem bagi saya adalah terkadang saya bingung ketika diminta untuk melampirkan slip atau bukti fotokopi ijazah perguruan tinggi misal seperti itu Bu. Karena kan untuk ijazah sendiri kan tuh kalau yang saya tahu itu setelah selesai semua, setelah wisuda mungkin seperti itu Bu. Nah itu cara mengatasinya itu bagaimana ya Bu? Sedangkan kan untuk kriteria yang lain, semisal IPK-nya semisal sudah keluar semua, lalu IPK, terus syarat-syarat yang lain, mungkin kualifikasi bahasa dan lain-lainnya itu sudah ada, tetapi suka terhalang di ijazah itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi kalau Anda masih skripsi ya posisinya saat ini gitu, Anda bisa mempersiapkan surat keterangan dari kampus. Jadi minta bahwa dari kampus Anda mahasiswa, jadi surat keterangan. Saya mahasiswa semester akhir yang sedang skripsi ini statusnya belum lulus gitu ya. Itu bisa sebagai lampiran gitu. Jadi jangan khawatir. Saya dulu melamar itu belum lulus. Masuk Astra itu dalam posisi menunggu sidang akhir ya. Tapi di sana yang pasti saya melampirkan transkrip yang sementara ya. Nilai-nilai sementara itu waktu saya ngelamar saya masukin, kemudian surat keterangan bahwa saya minta di TU itu, saya minta dibuatkan dong surat ini untuk mendaftar ini, ya dibikin dan itu dilampirkan gitu. Ya, jadi nggak masalah. Waktu itu saya join di Astra itu 2 bulan sebelum ini, sebelum udah diterima. Jadi nggak usah khawatir, apalagi kalau misalnya Anda mau melanjutkan S2. Cuman saya nggak tahu apakah kalau S2 itu biasanya memang sudah harus lulus ya biasanya ya. Membutuhkan itu. Asalkan biasanya kalau Anda udah sidang itu ada surat keterangan lulus sementara kan ya. Nah, itu juga bisa dilampirkan tuh dulu. Gitu. Jadi silakan Anda bisa mempersiapkan aja surat keterangan itu di TU misalnya, mungkin teman-teman atau Bapak dosen sini bisa juga menjelaskan gitu ya. Kalau memang bisa menyediakan surat keterangan, ya bisa membantu untuk teman-teman mulai mencari pekerjaan gitu. Seperti itu. Kalau ini saya bicara pengalaman saya itu bekerja di Astra, kondisinya belum selesai ini ya, tapi sudah ada surat keterangan itu dan kemudian saya informasikan kira-kira wisudanya tanggal segini, 2 bulan lagi gitu ya. Nah, itu sudah bisa diterima oleh perusahaan gitu ya. Ya tergantung perusahaannya juga sih kadang-kadang ya. Tapi saya rasa memang Anda bisa dan kampus juga mendukung untuk ada surat keterangan bahwa Anda mahasiswa semester ini yang sedang skripsi tinggal menunggu jadwal sidang misalnya ya. Tinggal menunggu jadwal sidang ya itu kan udah. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik. Selanjutnya Mbak Maria siapa?
Mungkin selanjutnya dari Riko Javinda, Politeknik Bandung. Maaf sebelumnya, Kak Riko ini tidak bisa on mic. Jadi pertanyaannya itu, apakah mengirimkan CV dalam bahasa Inggris menjadi poin plus dalam perekrutan? Terima kasih. Oke. Tidak ada yang mengharuskan, tapi Anda harus melihat tadi, misalnya Anda melamar ke perusahaan asing gitu ya, atau apa sekolah internasional, yang pasti ya mau nggak mau Anda harus bahasa Inggris. Kenapa? Karena CV-nya nanti kan pasti akan dibaca oleh user atau oleh apa misalnya sampai presidir gitu ya. Kayak saya misalnya CV-CV harus presidirnya lihat gitu. Nah, itu kan siapa yang akan baca. Tapi kalau misalnya perusahaannya memang tidak bukan perusahaan asing, kemudian nasional gitu ya, nggak mesti bahasa Inggris. Yang penting apa? Konsisten tadi. Gunakan bahasa yang baik, terstruktur. Mau bahasa Inggris tidak ada masalah gitu. Seperti itu. Ya. Apakah sudah menjawab Mas Riko? Sepertinya sudah, Bu, karena tidak bisa on mic. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari Ibu Kiki, silakan. Selamat siang Ibu Dian. Terima kasih kemarin sudah menanggapi undangan kami. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Kemarin saya yang mengkontak Bu lewat WA. Ya. Saya mendapatkan kontak dari Bu Maria karena minggu lalu ini Bu Dian sudah diundang oleh Prodi Pendidikan Matematika teman-teman. Lalu sekarang dianggap di pendidikan kimia tiap minggu ke USD ya. Ini saya ingin bertanya Ibu, tadi kan ketika Bu Dian menjelaskan ketika interview itu ya Bu ya, jadi misal CV-nya itu sudah baik gitu speknya, mulai dari kampusnya, IPK-nya, pengalamannya, lalu ketika interview itu ada beberapa cerita begitu, jadi sudah dipanggil interview tetapi kurang suksesnya itu di bagian interview begitu Ibu. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang menyebabkan kurang tidak lolos itu kira-kira hal apa, lalu bagaimana supaya teman-teman ini bisa memperbaiki diri gitu Bu untuk mempersiapkan interview selanjutnya gitu. Mungkin pertanyaan saya itu dulu Ibu. Baik Bu Vicky, terima kasih untuk pertanyaannya. Kadang gini, apa yang disajikan saat di CV itu adalah yang sebenarnya gitu. Pertama itu. Kenapa? Nanti akan menjadi modal Anda dipanggil. Nah, ketika sudah dipanggil itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama konfirmasi dari CV-nya itu, kemudian kita akan melihat secara kemampuan komunikasinya, kemudian bagaimana dia bisa memberikan dia kan interview yang digunakan adalah interview perilaku biasanya ya. Bagaimana seseorang itu sudah membuktikan kompetensi soft skill-nya ataupun hard skill-nya gitu ya. Nah, memang tidak bisa 100% menjamin bahwa CV yang bagus pasti akan diterima gitu, enggak juga. Ya, enggak juga. Ada aspek-aspek yang lain tadi seperti misalnya ternyata ada ketika berkomunikasi dia masih kurang percaya diri, kurang menunjukkan energi, tenaga, antusias gitu ya. Kemudian ketika ditanya evidence-nya ternyata nggak ada gitu ya, nggak bisa menceritakan ya. Kemudian padahal pengalamannya banyak tapi ya bercerita tadi, jadi nggak bisa menjual dirinya gitu. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman perlu lebih banyak latihan untuk public speaking misalnya ya. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan lancar, terstruktur gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas ya tidak belum pernah gitu. Jadi terbata-bata gitu ya. Hanya patah kata gitu. Nah itu kan juga yang nanyanya, loh ini kok tidak berusaha untuk mengekspresikan dirinya. Itu salah satu
ini juga di luar dari kompetensi teknis ya Bu ya, yang pasti ya. Kan orang HR tuh juga meng-hire kompetensi teknisnya dia gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi komunikasi buat teman-teman yang baru mau lulus, silakan belajar untuk bisa menyampaikan dengan terstruktur, bercerita gitu ya. Tapi nggak perlu berlebihan ya. Artinya bercerita yang proporsional ya. Jadi jelas kapan waktunya Anda waktu itu berkegiatan, kemudian hasilnya apa gitu. Jadi ceritanya runut, enak didengarnya gitu. Gitu Bu Vicky, salah satunya ya mungkin ya. Baik, terima kasih sekali Ibu. Semoga teman-teman ini juga mendengarkan saran-saran. Kembali lagi ke Mbak Amel. Baik, terima kasih Bu Vicky dan Bu Dian. Untuk terakhir ada dari Dewi Kristiani dari Fakultas Pertanian Institut Yogyakarta. Dia bertanya mengenai pembuatan CV yang menarik. Menarik yang dimaksud itu seperti apa ya? Lalu yang saya tahu CV itu ada yang formal, semi-formal, dan modern. Apakah dalam pemilihan model CV dapat mempengaruhi proses perekrutan? Terima kasih. Ya, baik. Menariknya itu adalah Anda bukan semata-mata bertampilan hanya desain layout-nya aja, tapi juga isinya. Itu yang membuat menarik. Kenapa? Saya sering menerima CV yang sekarang udah ada template ya. Sekarang kan udah banyak template-template ya bertebaran di mana-mana ya. Jadi ada aplikasinya, bahkan aplikasi membuat CV. Tapi CV-nya itu nggak menarik apa? Nggak bunyi, nggak ada ininya. Prestasinya dia nggak cantumkan. Ya, kemudian apakah ketika Anda kuliah, kalaupun memang tidak berorganisasi, tapi apa? Misalnya jadi asisten dosen, banyak penelitian yang dilakukan. Jadi kalau cuma nama, sekolah di mana, kemudian alamat segala macam, kan nggak terlalu menarik gitu. Jadi menarik baik dari sisi tampilan dan juga dari sisi kontennya. Artinya apa? Oh, Anda tuh orang yang memang satu paket gitu ya. Jadi kita melihat secara keseluruhan gitu. Tidak hanya tampilannya aja, bungkusnya aja, bukan bungkusnya aja, tapi isinya juga menarik gitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke. Baik, Mbak Amel. Baik, Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2.37, jadi pertanyaan sudah selesai ya teman-teman. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, untuk isi dan susunan CV itu terdiri dari personal information, lalu education background, lalu non-formal education, competence, experience, achievement, personality, dan legalization. Lalu untuk prinsip dasar dari CV sebagai informasi awal pertimbangan oleh institusi, yaitu profil diri, komunikasi tertulis, kesan pertama, informasi yang diberikan benar, dan proses seleksinya. Lalu untuk tata cara penulisan CV itu harus konsisten, mulai dari bahasa, font, lalu sistematikanya jelas, ketelitian, dan hindari tipu atau salah ketik. Untuk pengiriman CV itu diharapkan dalam format PDF, lalu yang dituju itu institusinya jelas, sesuai dengan posisi yang ditawarkan juga, lalu data terjamin, berusaha untuk mengenal perusahaan yang dituju juga, untuk menghindari penyalahgunaan data diri yang dikirimkan ke institusi tersebut. Lalu
untuk mulai sekarang itu kita mencoba untuk membuat cover letter, lalu CV dan dokumen-dokumen pendukung juga dipersiapkan. Lalu untuk ketika kita mengirimkan file ke suatu institusi, diharapkan untuk mengirimkannya dalam satu file, size-nya jangan terlalu besar, lalu dokumen-dokumen dikirimkan juga harapan kita menyiapkan beberapa. Lalu untuk setelah kita menyiapkan CV yang menarik, kita juga perlu mengenal CV yang kita ajukan seperti itu untuk ketika kita ditanyai waktu interview agar tidak melenceng dari CV yang kita buat sesuai dengan CV. Untuk tahap persiapan dari interview itu, kita harus memperhatikan waktu, zona waktu juga perlu diperhatikan, persiapan diri juga sangat penting. Misalnya kita memberikan jeda sebelum kita melakukan interview, agar kita dapat mengecek lagi persiapan-persiapan yang telah kita persiapkan seperti itu. Lalu selain dari hard skill kita, soft skill juga sangat penting, misalnya kreativitas, persuasi, kolaborasi, hingga manajemen waktu dan storytelling. Sebelum kita wawancara, tentunya kita harus banyak-banyak berlatih, sehingga yang mewawancara itu akan terkesan dengan saat kita wawancara seperti itu. Lalu terima kasih, sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan foto bersama. Kepada teman-teman silahkan untuk on cam apabila tidak bermasalah. Lalu saya serahkan kepada divisi dokumentasi untuk mendokumentasikan acara pada hari ini. Silakan teman-teman. Baik teman-teman, karena divisi dokumentasi sedikit bermasalah pada jaringan, saya akan menghitung untuk dokumentasinya. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk halaman kedua, sebentar teman-teman. Oke. 1, 2. Oke.
Karena halaman ketiga tidak ada yang on-cam, kita 2 kali saja. Baik. Teman-teman, berakhirlah workshop kita pada siang hari ini. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih, terutama kepada pembicara kita, Ibu Dian, teman-teman dari Bepin Sanata Dharma, Bapak Ibu dosen, dan kepada teman-teman dari unit lain juga. Terima kasih dari panitia untuk kalian semua. Lalu seluruh pihak yang berkenan hadir untuk mengikuti acara hari ini. Terima kasih juga atas kerja keras panitia dan para dosen yang telah membimbing kami selama persiapan acara ini. Saya atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan berkaitan dengan pelaksanaan acara. Akhir kata, marilah kita tutup dengan doa bersama. Saya akan pimpin doa secara universal. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Dian, teman-teman semua. Terima kasih Mbak Maria, Bu Vicky, terima kasih semua teman-teman. Sukses ya untuk semua. Amin, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Bu. Ya. Saya juga pamit teman-teman. Terima kasih ya, sukses ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman-teman bisa live ya apa-apa. Tetap jaga kesehatan teman-teman.